Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'al sunnatahu wa jama'ata min yaumin nahada ila yaumin nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama yang kita panjatkan puja berta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat berlimpah salam mudah-mudahan tercurah limpahkan ke baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, tak lupa kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul utsman dari beliau kelak yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen selaku pemangku mata kuliah Etika Islam, sekaligus dekan Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang saya cinta, yang saya banggakan seluruh mahasiswa, mahasiswi mata kuliah pendidikan mata kuliah Etika Islam, baik dari pendidikan fisika ataupun dari pendidikan IPA, yang mudah-mudahan kita yang sampai hari ini masih konsisten dalam thalabul ilmi, dalam mencari ilmu, mudah-mudahan selalu ada dalam keberkahan, selalu manfaat bagi diri kita, umumnya bagi masyarakat ke depannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Jakaria dari Prodi Pendidikan Fisika berkesempatan untuk memberikan sedikit masukan tentang etika bekerja dalam Islam. Ketika bekerja dalam Islam, kita sudah pada tahu bahwa bekerja itu merupakan suatu kewajiban bagi yang sudah mempunyai haknya untuk bekerja. Bahkan semua yang ada di dalam dunia ini semuanya itu bekerja. Semuanya bekerja, baik itu yang thalabul ilmi juga bekerja. Kerjanya apa? Yaitu mencari ilmu. Yang lain yang di perusahaan sama bekerja, tapi tujuan bekerjanya itu mencari untuk mencari nafkah bagi keluarga. Pada hakikatnya sama sama semuanya itu kita bekerja. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan semata-mata itu merupakan kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bekerja dalam Islam yang harus kita pada ketahui bahwa yang pertama yaitu kita mempunyai niat yang baik untuk bekerja. Yang kedua, kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Dalam artian di sini bahwa kita bekerja dan hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang soleh ataupun yang benar, dan dia melakukan pekerjaan tersebut secara profesional. Seperti dalam dauhan Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bekerja baik dan orang-orang tersebut mengerjakan pekerjaannya dengan profesional. Nah, kita selaku umat manusia, kita selaku umat Islam harus mempunyai etika seperti itu. Jangan sampai kita bekerja semata-mata hanya untuk mencari uang, hanya semata-mata untuk mencari gaji. Tidak disertai dengan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, semua itu akan musnah. Semuanya tidak akan bermanfaat, semuanya tidak akan maslahat. Tidak maslahat bagi kita, tidak maslahat bagi orang yang memakan dari hasil jerih payah kita, bagi keluarga kita, bagi ibu kita, bapak kita, istri kita yang sudah berumah tangga, anak-anaknya, bahkan sampai ke anak cucunya ke depan. Tidak akan manfaat, tidak akan maslahat jikalau hasil tersebut, pekerjaan tersebut dihasilkan dari pekerjaan yang madorot, pekerjaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, pekerjaan yang tidak pekerjaan yang haram. Seperti contoh memperjualbelikan narkoba. Itu memang hasilnya besar, keuntungannya sangat besar. Tapi jikalau tidak bermanfaat, apalagi haram,
itu tidak akan manfaat. Meskipun banyak untungnya tapi tidak akan terasa karena tidak manfaat, karena tidak maslahat. Berbeda dengan hasil jerih payah, contoh pedagang kaki lima. Dalam satu hari satu malam hasilnya dapat keuntungan hanya 10.000. Itu hasil jerih payah mereka, tapi jika bermanfaat, jika maslahat dilakukannya, jika dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur, maka hasilnya akan manfaat, hasilnya akan maslahat bagi dirinya, bagi keluarganya, bahkan sampai anak cucunya. Maka dari itu kita harus melakukan hal-hal pekerjaan yang kita lakukan itu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tadi saya katakan sebelumnya, itu dengan cara-cara yang profesional. Maka hasilnya juga akan akan manfaat karena disertai dengan bekerja dengan keras, dengan semata-mata kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Li khamsatun utfi biha harwal wabail khatimah al mustafa wal mutado wal nahuma wal fatimah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera sirna, segera kembali kepada tempatnya, kepada alamnya, sirna di muka bumi ini, supaya kita bisa bertemu kembali, bersukaria kembali, berdiskusi kembali, saling bersosialisasi kembali, saling bercengkrama kembali. Dan dari wabah COVID-19 ini kita bisa belajar, khusus bagi para pekerja yang hari ini banyak yang di PHK, kita diuji oleh Allah supaya kita lebih tabah, supaya kita lebih sabar, bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan hari ini, jikalau Allah berkehendak kun fayakun, maka apapun yang kita dapatkan itu semuanya akan hilang, dan Allah pasti akan menggantinya dengan berlipat-lipat ganda jikalau kita menghadapinya dengan keimanan, dengan kesabaran, dengan ketakwaan. Yakinlah. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.